Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya, kita bahas oil and gas ya. Lanjut ya. Dia ada Elsa Raja, 3 Raja Ratu, 3 tambah 3, 6, 9 ya, 9 saham. Oke. Oke, pertama langsung Elsa aja. Ya, biasa ya, internet burik ya. Oh, oil and gas, izin isi ini bukannya di lebih ke batu bara ya? Atau di... Wah, ini ada apa ini? Set. Coba. Apa nih? Bentar. Nah ini udah bener nih. Tadi apa sih? Oh, Elsa ya. Loh. Nah, oke. Ya sudah lah ya. Mau gimana, internet Mas Emon masih burik ya. Aduh, ini nggak keluar lagi stochastic slow-nya. Ah iya. Oke, udah keluar. Oke. So, Elsa ya sebenarnya ini ya termasuk yang Mas Emon pantau juga ya. Kan biasa oil and gas ya. Oh iya, Akra, betul. Ya nggak apa-apa, ntar tak tambahin ya. Jadi ya Elsa selama dia masih di bawah saya itu ya udah kita jadi di catatan aja lah ya temen-temen ya. Nah ini memang sebenarnya kayaknya udah ngebentuk ya high low baru kan kalau dari 476 sama di 486 gitu. Jadi tinggal ditunggu aja nih, kalau misalnya kita ngeliat udah ada asing masuk lagi ya, kalau volumenya naik baru enak nih kita lanjut ngikut gitu ya. Tapi kalau belum misalnya, nah udah nih, ini masih tahap wait and see. Kenapa? Karena ini kita bener-bener gak tahu ini beneran supportnya atau enggak. Kenapa? Karena ya pernah nih 505, wah support kuat nih, gitu ya, support kuat, nggak taunya di bawah turun ke bawah, gitu ya. Jadi kita sebenarnya udah ngelihat kalau dari segi momentum ya cakep gak? Ya cakep. Kenapa? Karena arahnya apa? Arah ini ya. Nah, arahnya kalau dari stochastic slow momentumnya masih di area oversold ya. Ya itu ternyata nyari kata oversold aja susah ya. Jadi di sini masih posisi oversold. Sebenarnya kalau ngambil momentum itu oke, tapi itu tadi kalau misalnya kita nggak lihat ada akumulasi di sini ya lama nunggunya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti turun ya next targetnya coba pantau 486. Kita lihat nih 486 kalau misalnya baru ada liquidity yang masuk gitu ya, baru mungkin jadi posisi entry yang menarik. Tapi ya selama di sini juga sebenarnya menarik nggak? Ini menarik nih untuk dipantau. Tapi balik lagi kalau nggak ada yang akumulasi ya udah ini mendingan kita dikasih catatan aja. Kasih catatan ya dalam artian ya kita ngelihat sahamnya ini udah koreksi nih dari 545 sekitar 9%. Tapi ya memang karakter sahamnya lama gitu ya gerakannya. Nah, jadi untuk si yang namanya Elsa gimana nih Mas? Gitu tinggal dilihat. Oh, Elsa masih buang nih, masih merah nih. Aslinya masih outflow, tandanya bagus nggak? Ya enggak, tentunya gitu ya. Belum saatnya. Dan juga gerakannya ya 0,4 aja minus-minusnya segitu-segitu aja kan. Nah, kita cek nih. Elsa coba bener-bener per 24 dulu. 24-nya sepi ya, SQ, XC. Terus lihat lagi seminggunya, yang buang barang, YP, PD, ZP nggak menarik. Terus kita coba cek dari tanggal 22 seminggunya, SQ, XL, XC masih nggak menarik. Buang barangnya aku dan KZ sama ZP. Coba langsung sebulan siapa yang pegang, SQ, GR, OD, DH, menarik lah ya. SQ, GR pegang, buang barang ZP, aku KZ. Nah, KZ-nya buang barang, aku ZP. Buang barang juga BK. Nah, ketua-ketua kita lari. Tandanya Elsa masih wait and see. Kita nunggu sampai kapan? Sampai ketua kita masuk lagi gitu ya. Gitu. Jadi Elsa masih wait and see dan masih agak kurang nih, teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya dia turun terus gimana Mas? Ya udah biarin aja dulu. Ya jangan masuk dulu gitu ya. Nanti soalnya kita tinggal lihat. Oh, misalnya nih Mas. Wah, Mas dia turun di 476
aku KZ BK masuk nih di sini nih. Ya udah belinya di sini gitu ya. Jadi kita ngikut waktu ada liquidity masuk. Jadi ya Elsa masih kurang menarik ya teman-teman ya. Gitu. Selama kita ngelihat fokusnya adalah asingnya masih buang barang. Gitu. Betul ya. Jadi nunggu momen dulu. Gitu. Betul. Nah, next ya, Medco ya. Nah, untuk Medco, teman-teman ya, ini sebenarnya cakep nih. Mas, kenapa cakep? Nah, tinggal dicek nih. Nah, Medco dari 1.600, koreksi udah 21% gitu ya. Jadi memang teman-teman tahu, oh ini kita beli waktu dia koreksi. Terus teman-teman lihat nih secara nggak langsung. Oh iya nih mas, dia pernah sideways nih, range-nya di 1.245 sampai 1.275. Nah, terus ketika dia bottoming di 1.230, nah teman-teman lihat nih, harganya makin lama makin mulai naik. Nah, yang menarik apa nih? Yang menarik, dia testing MA100, MA5, di atas MA5, MA10 gitu kan. Sudah crossing nih di sini. Nah, terus fokusnya di sini adalah MA100. Nah, biasa ya, MA100 tuh si malakama, teman-teman ya. Kalau candle-nya bisa crossing up kenceng ya ke atas, itu jadi bantalan atau momentum untuk dia naik ke atas ya. Itu yang pertama. Nah, kalau si malakama, nah soalnya kalau dia nggak bisa bertahan di atas MA100, ini ada potensi untuk koreksi. Ya syukur-syukur di bawah sideways gitu ya, tapi ya kecenderungannya di bawah koreksi kalau dia nggak bisa stay nanti di atas MA100. Nah, kita bisa taunya gimana nih? Kita bisa perkiraannya gitu ya, possibility-nya tinggi untuk naik dari mana? Yang pertama, secara structure ya. Secara structure ya ini udah naik gitu kan, udah kayak tangga gitu, higher low-nya kebentuk. Nah, yang ditunggu apa? Yang kita perlukan adalah kalau liquidity di sini ada ya, asingnya masuk gitu ya, ketua-ketua kita masuk, ya seger nih. Oh iya nih ada potensi untuk naik. Tapi balik lagi ya, jangan berharap di 2 hari tanggal di akhir tahun ya. Tuh, sama ya teman-teman lihat, wah momentumnya udah cakep nih mas, naik ke atas. Sebenarnya potensi naik ada nggak? Ya tetap ada. Tapi perhatikan lagi. Untuk si Medco ya. Medco. Nah, Medco kan masih belum kayak fix gitu ya. Kayak wah di sini buang ya dari 22 23-nya akum. Tapi ya teman-teman lihat 18 19-nya juga buang. Tinggal totalin nah. Ini agak ribet ya kalau totalin begini ya. Ini 27 ya kalau dari tanggal 17 sampai 24 ya kita ngeliat masih akum nggak? Ini masih akum gitu kan. Tapi ya kalau misalnya ke bawah kan belum tentu nih. Itu. Tapi tinggal dilihat sebenarnya bawahnya nih. Oh, ternyata dia masih net sell ya di sini kan kelihatan nih. Dia si garis birunya di bawah gitu ya. Nyimpulinnya gitu. Terus tinggal kita cek si Medco. Nah, Medco coba kita lihat dari 24 dulu ya. Kita mundur ke belakang. 24 ada CC, DR, YU. Oke. Lihat DP, XL, YP, XC ya. Nah, XL-nya tipis. Oke. Udah bisa ngambil kesimpulan. Coba lihat tanggal 24. Nah, kita nyari di sini kira-kira siapa ya yang akumulasinya gede gitu ya, akumulasinya jomplang, supaya kita ngeliat oh ini ternyata dia yang pegang barang gitu ya, ya berpotensi lah disinyalir dia yang megang barang gitu, makin asing ya makin bagus gitu kan. Nah dua-dua juga sama ya, ZP, CC, ya ZP lah gede di sini ya, BK ada masuk menarik. Nah BB-nya buang barang nih, oke XL buang barang mantep, YP, XC, oke retailnya lengkap di sebelah kanan. Cek lagi tanggal 8 ZP kayak makin gede ya, DR, CP. Nah, tapi udah mulai ya ada buangan barang lah. DR pegang ya, DR masih hold. CC udah enggak, TP enggak, RF kecil. Buang barang siapa? YU sama AZ. Oke, jadi kita tahu nih, oh YU sama AZ masih buang barang. Coba tanggal 1, nah ZP masih pegang barang ya. TP sama DR. Nah, jadi sebenarnya masih wait and see nih untuk si Medco gitu ya. Ini masih wait and see lah. Kita cek dulu nih. Jadi selama dia nanti, ya kalaupun dia koreksi ke 1275 ya nggak jadi masalah ya, karena dia sebenarnya secara nggak langsung create lagi namanya higher low. Jadi kalau misalnya teman-teman cek ya ini sideway-nya bagus gitu kan. Kenapa? Karena nggak langsung dibawa naik. Tapi bener-bener lah kita nunggu semakin lama dia akumulasi kayak tower ya, itu biasanya nanti kalau momentumnya udah boleh dibawa naik, itu naiknya akan cenderung tinggi gitu ya. Tuh. Itu untuk Medco ya, jadi wait and see. Tapi kalau secara structure ini bagus banget ya, momentumnya juga oke. Jadi sih biasanya untuk ngambil testing gitu ya, buat trade ya ini lumayan menarik ya. Ini ya, buat trade naik nih, karena kelihatan banget nih, polanya bagus. Tapi itu tadi, kalau konfirmasi dari asing masih belum ya, masih kurang menarik.
Tuh ya. Yep, gitu kurang lebih. Oke, next lagi Elsa Medco Raja ya. Nah ini kalau Raja kan kemarin sempat Mas Emon ada mention lah ya, di sini kan ada gap nih, jebret gitu ya. Jadi kalau dia 5575 itu benar-benar bisa kuat jadi support ya, mantul ya technical rebound sebenarnya kan. Nah, tapi lihat nih, Mas, ini kita ngecek ada area resisten ya di 5960. Wah, selling pressure gede nih gitu ya. Harga memang di bawah naik ya, emang ada demand dari bawah. Tapi ketika dia nyentuh 6000 lah gampangnya ya, tiba-tiba koreksi lagi. Tandanya apa? Tandanya bener-bener teman-teman yang punya Raja perhatikan gitu ya. Sering banget ya harga awal di bawah naik ya buat ngeco. Weh, Raja naik nih pagi. Nggak tahu ya kempes gitu ya. Manipulasi harga ya. Nggak manipulasi harga sih bilang. Iya sih. Ya strongnya ya manipulasi harga. Tapi ya kalau misalnya teman-teman ngebacanya sebagai price action ya, harga di bawah naik gitu ya. Harga di bawah naik dan selling pressure-nya kuat. Gitu. Jadi di awal di pagi tuh demand-nya besar, tapi setelah dia naik dia langsung pada TP, ibaratnya gitu. Karena yang TP yang punya barang kan. Jadi untuk si Raja kalau dia mau naik ya simpelnya adalah dia harus bisa klaim nih 6000, baru kita bisa ngeliat oh ini supportnya kuat 5575 iya untuk ngebawa yang namanya Raja naik lebih tinggi. Nah tapi di sisi lain teman-teman juga lihat, di sini kan kita ngelihatnya posisinya reject dari 6000 gitu ya. Nah, berarti next potensi downside-nya itu ke 5575. Nah, sebenarnya kenapa di 5575? Karena 5575 kan support nih. Terus breakout, terus area sini lah ya. Udah pernah beberapa kali testing. Jadi kalau di sini dia mantul lah, ini oke banget nih. Berarti tandanya si 5575-nya kerespon nih sebagai support. Oh, dijagain nih dia nih. Oh, demand-nya masuk lagi gitu ya. Nah, tapi ya balik lagi. Kalau misalnya, nah ini nih, kan tadi dua arah ya, saham kalau nggak naik turun. Nah, antisipasi teman-teman ya, kalau misalnya harganya tiba-tiba dibawa drop dari 5575, nah ini mancing lagi untuk harganya kembali turun. Meskipun kalau misalnya dari momentum, ya ini sebenarnya Mas GC nih, Golden Cross nih, balik arah dong, iya betul. Tapi kalau misalnya 2930-nya ternyata 2 hari berturut-turut jual, nah ini berarti ada potensi untuk turun dong. Gitu. Jadi simpelnya ya teman-teman, antisipasi penurunan lanjutan di 5575. Kalau 5575-nya mantul, ya berarti, oh iya nih, kuat nih. Jadi base supportnya kuat nih, dia nahan harga. Ya, tapi kalau nggak kuat, at least teman-teman tahu, oh iya, batasan hargaku 5575. Nah, kenapa 5575? Kalau di breakdown itu potensi koreksinya jauh, karena teman-teman lihat di sini ada gap nih. Nah, pantau juga nanti. Kalau dia sentuh gap tiba-tiba loncat kodok ya, misalnya dia turun nih, set kayak ekor ya, tiba-tiba closingnya begini, nah ini lain cerita lagi, tandanya demand bener-bener ada nih di 5500 ke bawah gitu, tandanya memang berarti kita ngelihat oh ini udah cukup nih koreksi dari Raja untuk naik. Tapi balik lagi 2 hari terakhir please jangan harap banyak gitu ya, nanti di PHP-in 2026-nya udah kena mental gitu ya teman-teman ya. Jadi sama buat teman-teman yang punya barang di bawah silahkan di hold ya Raja. Kalau misalnya masih bisa mantul 5.500 ini oke banget. Tapi ya kita cek di Senin dan kita cek harga inilah ya, harga closing price lah ya di akhir tahun ya tanggal 30. Gitu ya. Kalau dari momentum sih bagus sih, tinggal kita cek foreign flow-nya. Kalau foreign flow-nya masih agak kurang ya mendingan wait and see gitu ya mau masuk Raja. Aduh. Makanya berarti oh iya Mas, ada benernya juga gitu kan. Kenapa ya? Karena 3 hari terakhir ya 22, 23, 24 ya asingnya buang. Nah, kita cek siapa yang buang, ketua kita nggak? Kalau ketua-ketua kita itu liburan ya, ini lagi. Kalau ketua-ketua kita libur ya, udah kita pantau-pantau dulu lah ya gitu. Nah, dari tanggal 24, PDXL. Oke, PDXL lagi. Buang barang siapa? CC, IF, AK, BK, AJET. Ya AJET B aja lah ya, AJET lokal. Tapi ada institusinya juga gitu, ada bandarnya juga. AK dan BK ya, AK dan BK keluar cabut, oke capcus dia. Nggak bisa ngambil kesimpulan ya, kenapa kan tipis-tipis ya volumenya ya. Wajar lah, mau liburan. Dua-duanya, nah PD, XL, YP. Oh, kalau ada XC, nah nih,
Untungannya di bawah ya, kalau di atas nih udah absolute cinema teman-teman ya. Buang barang siapa? CC, aku, IF, TP, BK. Nah, lari lagi. Coba lihat tanggal 15. XL, PD, YP. Itu ya. Nah, ES gak akum katanya. Ya, nggak tahu gitu ya. Ya lihat nih, LG, AZ, aku, YU masih buang juga. Ini pucuknya itu buangan tertinggi ya, biar coba spesifik tanggal 10 Desember. Nah, kita mundur nih sampai 10 Desember, retail udah buang belum? Jebret. XL, PD, YP. Nah, ini HP ada ngumpulin ya. Kurang ya temen-temen ya. Ini XL-nya retail, PD sama YP-nya juga retail ya. Jadi ini retail ya. Masuk, lihat yang buang barang siapa? Di pucuk aku, LG ya, ada Kang Guyur, AZ, ZP sama MG nih. LG sama MG ya, dua Kang Guyur ya, mamang-mamang Guyur ini udah buang. Tuh, jadi wait and see teman-teman ya. Gitu, Pak Haha liburan katanya. Pak Haha liburan TP dulu gitu ya. Gitu ya teman-teman ya, jadi wait and see dulu ya. Buat yang Mas aku pengen banget beli Raja gitu, ya udah tunggu aja dulu dia turun. Oh udah dikasih turun, ya udah baru teman-teman masuk lagi. Karena lihat historical price daripada si Raja. Oh Raja juga gitu kok. Iya tuh Mas ya, dibawa koreksi dulu baru dia naik lagi. Jadi koreksi itu wajar teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nggak kayak Dada nih, habis koreksi tiba-tiba dia cering jadi gembel gitu ya. Gitu ya. Betul ya. Jadi ini jadi wait and see lah ya, kalau misalnya bentar, kalau tak kira-kira ya dia itu satu cycle-nya agak jauh juga ya, bentar coba kita cek, kayak dia sampai 0,3 nih. Iya cakep, berarti harusnya flow yang sama satu. Bentar coba ya. Oh deng, ini kayak ya bisa jadi sih sebenarnya ya, ini area yang bagus buat beli nih sebenarnya ya, tapi wait and see lah ya. Ini kalau kembar ini ya, jadi ini kalau dipakein Elite Wave nih agak kompleks sedikit ya. Ini kalau dipakein Elite Wave cakep banget nih sebenarnya nih, karena ada kesamaan gitu ya. Jadi kalau pakai ABC korektif nih cakep nih ya, starting dari sini nih ya, nih wave 1 di sini ya, nih wave 3 koreksi, wave 5 terakhir nih. Next targetnya ke berapa? Ke 8.500. Nah, kalau kompleks nih seperti ini nih, ini bisa nih sampai 1.500. Nah, balik lagi, ini based on technical structure ya, technical structure. Tapi kita perlu confirm di mana. Kita nanti perlu confirm ini ada nggak nih liquidity-nya. Kalau ada liquidity-nya, pantau ya, 5.600 sampai 5.900-nya nih. Kalau misalnya ada, wah ini cakep banget gitu ya. Tuh, soalnya momentumnya juga pas nih. Tapi tunggu lah ya teman-teman ya, 2 hari terakhir ya, tiba-tiba kok kayak kepikiran gitu, kayak ada something gitu ya. Feelingku menggebu-gebu nih, kayak paham mau bikin kita happy lagi nggak gitu ya. Tapi at least gitulah, jaga dulu, pantau-pantau dulu teman-teman. Gitu ya, selama liquidity belum ada, liburan dulu lah kita ya. Gitu, at least teman-teman dalam pantauan ya untuk si Raja gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Lanjut lagi ya. Raja Ratu ya. Ratu. Next Ratu. Tadi menarik banget ya Raja ya, asli. Gak expect teman-teman ya. Nah ini juga sama nih kayaknya nih ya. Nah Ratu ya. Ratu padahal IPO-nya tuh dari Januari 2025 ya ternyata ya. Gila juga ya. Wah gokil ya ternyata ya. Aku juga baru, ternyata 8 Januari dia IPO teman-teman ya. Ini yang hold Raja dari IPO sih gokil. Si Ratu ya. Si Ratu dari Januari. Gila loh, 700% loh. Gitu ya. Oke, nah next ya. Nah, oke, kita lihat si Ratu kan ini ya teman-teman ya, lagi koreksi nih. Ya, mungkin next tak akan rubah gambarnya ya, tapi at least teman-teman kita ngeliat nih, Ratu itu koreksi sejak berapa? Sejak di dua reject di 11.500 lah di sini ya. Baru kita lihat benar-benar koreksinya dalam. Nah, kita tinggal cek nih, dia koreksinya dalam nggak? Nah, ini dalam nih, 24%. Coba ya. 30% something. Oke.
Nah, jadi kita lihat nih, untuk penurunannya si Ratu gitu teman-teman ya. Nah, ini kan juga sama ya. Jadi Raja dan Ratu ada kemiripan gitu ya. Kemiripannya di mana? Nah, nih sama-sama sudah oversold gitu ya. Ya memang betul gitu ya momentum, wah ini momentum naik gitu ya Mas. Tapi ya menurut Mas Emon ya tunggu dulu, balik lagi ya. Sampai tahun ini selesai, teman-teman pantau dulu. Kalaupun mau FOMO coba titip-titip sendal aja dulu tipis-tipis gitu ya. Nah, ini apakah ada potensi turun ya? Sebenarnya kalau kita melihat untuk structure yang terbentuk ya di sini sebenarnya masih dalam fase koreksi. Tapi ya balik lagi, Mas Emon nggak bisa bilang langsung wah ini akan turun gitu. Geber-geber nggak bisa gitu ya. Ya ada beberapa area lah yang perlu diperhatikan gitu kan. Nah kalau di sini ya simpelnya gitu ya, kita ambil satu area aja nih di sini nih di 9.300 ya. Nah ya area Fibo 1,618 di 9.300 ya, yang benar-benar di sini ada pantulan nih. Ah cakep banget gitu kan. Ini kan masih di bawah MA5 gitu ya. Jadi at least kalau teman-teman lihat ini masih choppy ya, dia sideway ya ini wajar nih ya untuk pergerakan besok. Tapi Mas, apakah mungkin besok dibawa ke bawah? Besok Senin ya maksudnya. Ya, ini tetap masih ada potensi gitu ya. Makanya kita cek foreign flow-nya nanti ya. Gitu. Ini bisa juga. Tapi ya kalau mau afdol gimana ya udah tetap aja di 8.300 ini masih cakep buat si Ratu. Tandanya apa? Tandanya ya 9.300 ya atau Fibo 1,618-nya direspon sebagai area support yang solid gitu ya. Ketika kita cek nih foreign flow-nya cakep gak? Lur gitu. Ratu ya. Ai. Nah, jadi kalau kita ngelihat masih buang gitu ya kan seperti biasa ya teman-teman ya, kita ngelihat asingnya masih buang. Jadi tahan rem dulu nih. Wah, kita coba lihat-lihat dulu gitu kan. Nah, ini buangnya gede dari tanggal 15. Kayaknya 15 pucuk ya. Coba 15. Nah, nih. 15 nih. 15 asingnya buang 120 M ya. 119 gitu kan. Ya, jadi wajar gak turun? Sangat wajar gitu ya. Oh, ternyata masih lanjut juga Mas, turun. Ya udah, wait and see dulu. Ratu nyangkut 10.800. Set. Ya udah, di hold ya. Di hold. Sabar. Tuh, jadi ya kita tunggu lagi lah kapan asingnya masuk lagi, kita nggak tahu, tapi ya at least teman-teman tahu asingnya masih buang, jadi wait and see dulu. Terus teman-teman ingat, oh iya kita beli Ratu dalam keadaan koreksi nih. Dia udah bisa dipantau, oh iya nih, dia udah koreksi. Bisa saya masuk nggak? Bisa. Kenapa? Karena ya teman-teman lihat, wah ternyata si Ratu strukturnya masih uptrend nih. Sini ya, ini trennya masih naik. Ini memang agak break BOS aja, agak break of structure aja di sini ya. Gitu. Tapi ya makanya nih kita tunggu nih ya, ini seperti apa gerakan berikutnya. Nah, yang menarik lagi teman-teman ya, kalau teman-teman tarik satu garis, pergerakan hari ini adalah sama dengan 10 Februari itu nih. Nah, ya, jadi apakah bisa mantul? Seharusnya ini mantul. Kalau dia merespon lagi-lagi, kalau dia merespon 10.300 gitu. Jadi kita udah dapat nih semua price action-nya dia dari IPO gitu ya, pucuknya. Jadi kan biasa ya kalau misalnya harga naik udah jauh, ya dia akan sentuh area yang sebelumnya jadi resistance sebelum naik lagi. Dan ini juga sebenarnya momentumnya bagus. Tapi balik lagi, 29.30, jangan FOMO, pantau-pantau dulu gitu ya. Karena kita juga belum ada nih konfirmasi dari asing yang masuk gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya untuk si Ratu gitu. Tinggal kita cek, Ratu gimana nih Mas gitu ya. Oh iya, XL ya. Langsung, so lemes. Nah, XL, XC. Oke, udah langsung tahu siapa yang buang? ZPRX. Lanjut. 22 XL PD YPXC. Oke, siapa yang buang? Aku ZPBK ya, biasa. Nah, tanggal 15 jebret XL PD XC YP Absolute Cinema ya. Top retail 4 ya. XL PD XC YP. Nah, tuh. XL selalu memimpin ya. XL ya sudah teman-teman dipantau dulu ya. Yang buang siapa? Udah tahu siapa kan? Aku, BK, ZP, AI, AZ. Tanggal 8 ya, tinggal lihat lagi. XL, PD, XC. Ada Mamang Guyur, BK sama HP buang. Tuh. Balik lagi tanggal 1 Desember. Masih XL ya. Tuh. XL bukan sembarang XL, betul ya. Ini pengendali
pengendali dada ada di XL teman-teman ya. Tuh, jadi ini juga ya tanggal 1 sampai 24 XL PD YP. Gede ya nih XL ya. Ini belum buang barang nih kayaknya nih. Ya kalau misalnya agak dibawa koreksi ya wajar lah teman-teman ya. Tapi nggak tahu ya PHH baik apa enggak ya. Nih HP juga ya kan buang barang gitu. Jadi ya wait and see lah teman-teman ya. Tapi tetap ya technical structure di sini bagus gak? Ini lumayan bagus nih di sini nih untuk potensi rebound gitu ya. Kalau kita buang semua foreign flow itu kita buang sama broker transaction atau broker summary-nya ya. Kalau secara technical ya tutup mata ya di sini potensi yang cukup bagus buat naik ke atas. Kenapa? Karena area support golden area gitu ya. Sama di sini juga udah oversold gitu. Bentar ya, aku mau eksperimen teman-teman ya. Coba ya. Bentar. Kayaknya ada sesuatu yang menarik nih di si ini ya. Di si ratu ya. Kalau misalnya di sini kita ngambil dari line chartnya, iya menarik ya situ. Terus coba kita enggak sih, kurang sih satu. Tapi enggak sebagus raja ya. Enggak sebagus raja. Sudahlah, pokoknya begitulah ya. Tapi kalau dari momentum udah bagus lah, at least kita ngelihat wah udah koreksi lumayan nih, 24-25% gitu kan. Wave 3-nya tinggi nih, satu kali lagi ya bisa lah, 13.000. Kalau misalnya IHSG ke 9.000 ya oke lah ini, 10.000 plus masih bisa. Tapi ya balik lagi ya, Mas Emon nggak ngepom-pom goreng-goreng gitu ya. Ya dicek dulu nih, kalau dia bisa klaim 10.000 ya potensi naik lagi tetap ada. Tapi konfirmasinya 9.300, tetap potensi turun itu ada, jadi kita pantau dulu gitu ya. Oke, itu ya, Ratu. So, lanjut ya, Pegas ya. Nah, Pegas itu kenapa bagus? Karena akumnya juga banyak, teman-teman ya. Si Pegas. Nah, tinggal dicek nih. Nah, ini udah. Wait. Nah, untuk Pegas itu sebenarnya yang paling menarik adalah akumulasinya gitu. Tapi ya ini ya, buat kaum-kaum yang sangat sabar dan yang sangat panjang sabar ya bagus sebenarnya masuk di Pegas. Kenapa? Ya di sini teman-teman lihat naiknya tuh bener-bener kecil-kecil banget ya. Nih, tipis banyak sideway-nya, choppy. Tapi ya secara korektif dia naik gak? Ya dia naik gitu ke atas. Itu kan. Nah, jadi untuk pergerakan berikutnya apakah si Pegas naik? Ya kalau menurut Mas Emon naik. Kenapa? Karena cakep nih. Nih higher low kebentuk ya. Set, dia bikin base lagi, sideway. Nah, kalau dia di sini bisa sideway lagi 1.800 sampai 1.900, ya potensi naik tetap ada gitu kan. Biasalah Pegas manggungnya akhir-akhir tahun gitu teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari foreign flow gitu ya, tinggal dicek. Untuk si Pegas itu sebenarnya menarik. Nah, asingnya ngumpulin terus ya. Asingnya ngumpulin barang terus. Kita tahu, teman-teman tahu dari mana, ya tinggal dilihat. Oh, ini Pegas kalau dari bulan 12 nih, wah ini akum terus dari tanggal 10 ya, sejauh mata memandang 10 sampai 24 itu kita ngelihat asingnya masuk terus. Mas, tapi ada buangan. Tapi ya dibandingkan dengan akumulasinya kan masih net buy gitu ya. Terus kita mundur lagi. Oh, dari tanggal 24 sampai tanggal 8 Desember juga sama, akum terus. Berarti hampir 2 bulan full dia akum terus. Ada buangan? Iya, ada buangan. Tapi kalau teman-teman jumlahin ini udah kelihatan outflow-nya kalah gitu kan. Lihat lagi. Oh iya nih, dari tanggal 6 sampai 20 asingnya masuk terus. Jadi ya biasa ya, kita masuk ngikutin smart money ya, ngikutin duit-duit gede gitu kan ya. Balik lagi ya teman-teman ya, saya rela nyangkut bersama yang 1T dibandingkan nyangkut karena dibawa teman sekampung gitu kan, lebih nggak asik ya. Kita cek Pegas. Nah nih dari sebulan ya, 1 sampai 24 ketua kita aku langsung masuk loh. Aku ZP OD YU BK RX KZ. Mau langsung yang asing-asing ya, OD something lah, OD lah ya. UBK RX KZ lah yang menarik gitu kan. Buang barang siapa? AZ, YP, XL, XC ya gitu. Nah, dari 24-nya dulu. Dari 24, nah, tua kita sih aku masuk gitu ya. Nah, ini si AK ada. CC, BK, ES. Buang barang siapa? YP,
GR, DH, ZP, XL. Menarik lah, sebenarnya masih bisa menarik, masih bisa naik ini sebenarnya. Nah, ini akum terus ya. Mbak cek nih mas, dari November 1, jebret. Nah, aku ZP, BK masih punya barang, meskipun udah ada jual nih ya. Kayaknya 1 November tuh nggak begitu kena, karena ada buangan di sini. Di sini nih ada buangan ya, di sini. Berarti paling kita lihat dia ngumpulin lagi, ya mid lah, di tengah ya. Di tengah bulan November nih, kalau potong tengah berarti kurang lebih ya minggu-minggu kedua gitu ya, November 10 coba. Nah nih, kelihatan lebih gede ya. Nggak sih? 1. Enggak ya. Berarti di tengah-tengah lah ya, dia buangnya di tengah-tengah ya. Tapi at least kita lihat jumlahnya si Aku sama ZP sama BK masih relatif besar dibandingkan yang dagang ya. XL, YP sama XC. Udah nggak ada barang berarti ini. Ups. Ini retailnya udah kering berarti ini. Ya ada potensi dibawa naik gak? Ya ada, tapi tetap perhatikan ya. Naiknya udah berapa persen nih mas? Dari Juli, udah 22%. Ya agak lama lah di Pegas agak lama naiknya, tapi ya lumayan agak konsisten gitu ya. Terus inget ya temen-temen ya, ini kalau si Pegas itu, nih kalau dikecilin ya, minta gedein dikit, ini sahamnya cenderung cyclical ya, siklus. Jadi kalau dia naik sekali turun, naik lagi turun, udah agak bottom baru nanti naik gitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih asik kalau diukurnya weekly ya. 1 minggu, pakai mingguan lah. Jadi kalau yang bener-bener pengen swing mau lama ya pegangnya kayak Pegas. Gitu. Tapi ya overall menarik lah untuk Pegas gitu ya. Gitu. Tapi ya balik lagi, mas masih bisa naik gak? Jangan terlalu berharap di 29 dan 30. Kalau udah punya barang di bawah silakan hold. Kalau misalnya teman-teman mau masuk Pegas ya wait and see dulu gitu ya. Oke, itu ya Pegas. Berikutnya ya Bull. Nah, Bull nih. Nah, untuk Bull teman-teman ya ini sebenarnya menarik ya, waktu JJS kemarin nih dibawa arah ya sekali ya. Menarik, dibawa turun terus dibawa naik lagi. Nah, ini Mas Emon kagak tahu ya newsnya apa tentang si Bull, tapi ya Mas Emon benar-benar bahasa jadi technical aja gitu ya. Jadi mas ternyata si Bull ada ini ya infoin aja ya, karena Mas Emon nggak semua news Mas Emon paham gitu ya. Bukan paham, nggak semua news Mas Emon tahu gitu ya. Gitu. Jadi untuk pergerakan si Bull ini ya naik ya masih naik. Terus teman-teman lihat area 338 sebagai area resisten sebelumnya udah ketembus nih. Berarti masih uptrend nggak? Ya masih, tinggal dicek. Itu ya. Nah, at least teman-teman lihat kenapa masih agak oke ya, karena waktu dibawa naik ya dia ada koreksi gitu ya. Dia ada koreksi naik lagi. Ya koreksi sempat banting emang agak asem gitu kan. Ya udah terus masih naik lagi. Jadi kita masih lihat ya ini masih uptrend nih. Gitu. Tapi nanti tetap tinggal kita cek area mana yang memutus uptrend si Bull. Tapi kalau untuk sekarang kan masih naik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Oh iya nih Mas, dia create higher low lagi nih di sini. Berarti apakah di sini kita bisa bilang sebagai minor support di 366? Ya ini bisa jadi gitu kan. Nah, yang menarik adalah dia reject ya 420. Terus teman-teman lihat nih. Nah, ini dicek ya 338, kalau besok drop dari 366, maka ya ada potensi untuk balik ke 336 ya. Jadi 366 ada potensi kalau jebol balik ke 336 atau 338 gitu. Nah, tapi apakah ini masih bisa potensi naik? Ya ini tetap masih bisa nih. Kalau ya si Bull itu ya benar-benar close-nya di atas 338, ini masih berpotensi. Sama kita lihat di sini asingnya masuk nggak? Apa ternyata di sini udah lebih ramai retail. Kalau udah lebih ramai retail ya kecenderungan paling ideal adalah teman-teman lihat koreksi atau reject ke 336 sebelum mantul. Kenapa 336? Karena 336 ya area dia punya previous resistance gitu yang berhasil menjadi support ya. Jadi dari resistance dia berubah jadi support, dan ini biasanya secara teknikal harus disentuh dulu sebelum dia naik lebih tinggi. Basisnya apa? Ya teori teknikal ya. Teori technical analysis gitu. Teorinya. Ya, tapi fakta di lapangan ya kita tinggal konfirmasi lagi pakai foreign flow gitu kan. Bull. Nah, bullnya ya agak-agak digocek sedikit ya. Nih dari tanggal 19. Oke, inflow 12M. Nah, besoknya buang 42M. Buang lagi 8. Terus habis itu inflow lagi gitu kan. Nah, kita cek aja nih. Si Bull. Berarti tandanya apa? Masih wait and see ya. Yang kita lihat isinya siapa.
Nah ini sebulan, nah udah jelas ya, XL, YP. Nah harus hati-hati tuh. Dari November itu ya malah ya. Coba, karena nggak fair kita coba mundur ke tanggal 24. Nah 24 kalau beli yang beli aneh-aneh menarik ya? Menarik. Ini TS aku ya. Menarik ya. 24-nya menarik nih. II, ada YP, terus buang barang. MU ya. Nah, ini kalau King MU buang barang nih, hati-hati temen-temen ya. Gak lah, bercanda. Nah ini MU sama GR ya. Nah ini coba kita cek seminggu ya, biar clear. Nah TS-nya akum ya. TS PDXL. Nah ini yang agak worry. Ini ya, PDXL ya. Gitu ya. Nah yang buang barang siapa? Kayaknya sama ya. MU ya, MU, II, AK, MG. Aku lebih fokus ke AKMG sih. MU nggak tahu ya, mungkin bandarnya kali ya. Kalau misalnya kita cek lagi tanggal 1, 1 Desember, XL, YP, MU. Ini kayak MU ya. CP, nih baru kita dapat kesimpulan nih. Ternyata ya AK, HP, KZ, BK, CP sebulan udah mulai ngabisin barang. Nah, jadi sepi nih. Nah, jadi hati-hati ya di bull ya. Nah nih sebulan rata kiri ya. XL, YP, biasanya ada XC tuh lengkap, komplit ya. Jadi apa? Jadi yang nggak berharap banyak. Teman-teman lihat juga ya biar bisa pasang rem. Nah dari 180 ke 400 ya naiknya udah berapa nih? Ke pucuk 100%. Ya, tapi kita pantau lah teman-teman ya. Karena dia memang masih uptrend, tetap ada potensi untuk naik. Tapi ya lagi-lagi dipantau nih. Sampai tanggal 30, coba lihat dulu. Ya kalau misalnya naik dan ketinggalan, nggak masuk gak apa-apa, masih nggak apa-apa gitu ya. Karena itu, sebulannya ketua-ketua kita udah buang. Kecuali ya kita lihat tadi nih, semingguan ada pivot sedikit lah. Si AKBK-nya masuk ya, coba kita lihat. Tadi aku lupa. TS kayak AK-nya masuk udah buang. Terus buangnya dikit 23. AK-nya mana, nggak ada. Ini MU sama MG nih. Ini buangannya gede nih. Buangannya gede kemana gitu. 23. Coba kita cek dari 23. 22, 23 ya. 22, 23, 24. Coba. Wait. 22, 23, 24 TS, PDXL. MU-nya soalnya ini MU buangnya gede banget ya. Soalnya AK sama MG ya 3 hari buangnya banyak. Jadi ya wait and see dulu nih. Gitu ya, momentum naik ya masih bisa naik gitu. Tapi ya kalau misalnya kita lihat udah mulai nggak yakin dengan foreign flow-nya ya pantau dulu gitu ya. Karena aku pun nggak bisa ngambil kesimpulan gitu ya. MU tuh siapa sih coba? Bentar. Oh, tuh salah. Wait. Bentar, aku lupa ya. Coba, cancel. Data 10, broker transaction by stock. Pan ini. Bentar. PT ya. Nah, ini dia. MU tuh siapa? Dia lagi ya, Mina Padi ya. Ini punyanya Pak Haha ya. MU itu punyanya Haha ya teman-teman ya. Jadi ya nggak bisa ngambil kesimpulan lah. Di posisi itu nggak bisa, Mas Emun nggak bisa ngambil kesimpulan ya. Kenapa ya? Karena itu tadi tuh jadinya agak kurang ya. Nih ya, ini sama ini. Si Bull ya, karena si MU-nya buangnya gede banget tuh. Ya wait and see lah ya buat si Bull ya. Soalnya tuh ini ya, coba padi. Nah ini ya. MU tuh padi ya teman-teman ya. Nah tuh. MU tuh padi ya sahamnya ya. Ya wait and see lah ya. Aku nggak bisa ngambil kesimpulan kalau MU ya. Mas Emon ngambilnya yang lebih pasti lah. Tapi ya udah tahu kayak gitu ya pasang rem dulu aja gitu ya. Kalau misalnya masih naik, wes gaskan. Tapi kalau enggak ya udah gitu ya. Bull ESA ya, nextnya ESA ya. TS pengendali Bull, tapi MU-nya buang banyak banget ya. MU kalau buyur ngeri soalnya ya. Gitulah. Kan soalnya gini, teman-teman ya.
Pengendalinya siapa yang tercatat, pengendali aslinya kan belum tentu gitu. Jadi ketidakpastian itu selalu ada di saham ya teman-teman ya. Jadi nextnya ESA ya kita bahas. Nah untuk ESA, nah ESA kayak udah ya, kayak dejavu ya. Oh iya tadi ya awalnya. Nah ESA teman-teman lihat nih harganya kan sebenarnya di bawah sideways ya. Kalau misalnya kita ngelihat gini ya, kita batasin ini kan sebenarnya dia sideways-nya antara 595 sampai 660. Ya di sini kita anggap aja fake out gitu ya. Nah sekarang kita tinggal cek kalau misalnya dari fase November sampai di sini memang akumulasi ya ini bagus ya, ini bagus. Tandanya tinggal kita tunggu momentumnya naik kapan. Tinggal kita cek nih. Sama gini. Kalau misalnya ESA masih di atas 600 gitu harganya ya, ini masih bagus-bagus aja. Kecuali tiba-tiba dia drop nih, kunci di bawah 590. Nah, ini yang baru kurang bagus gitu ya. Kenapa ada tanda potensi untuk dia break nih dari strukturnya untuk turun lagi ke bawah gitu ya. Tapi ya selama dia di atas 590 atau di atas 600 masih bagus nggak? Masih gitu ya. Yang kita cek nih, ada flow nggak? Kalau ada flow ya mungkin jadi oke gitu ya. Nah, ESA kan nggak ada ya, belum ada. Kalaupun masuk ya ini tiba-tiba masuk gede, tiba-tiba lanjut banyak buangan. Ya kalau teman-teman lihat dari 15 sampai 24 akum gara-gara yang masuk sih 20M ini. Nah, tinggal kita cek ESA seminggu. Nah, seminggu ZP yang masuk. Ini sebenarnya oke sih. Kalau ZP masuk lumayan lah. ZP masuk ya. AK juga ada tapi jumlahnya kecil. ZP-nya akum nih ya. 22 jebret. Oke, buangannya dikit, mantap. Spesifik dari 15. Nah, ZP aku masuk nih. Berarti ZP sama AK masih pegang barang kan. Tapi AK udah mulai jualan. Nah, ZP sama aku pegang barang gede. Tinggal dicek retailnya. RF, YP, XL, XC, lengkap ya. KZ jualan tapi dikit. Jadi ini tinggal tunggu nih. Momentum nih, bawa naik gak? Sama kita cek waktu dia koreksi nih. 24 November ya, jadi agak jauh sedikit ya. 24 November. Red, ZP pegang gede. CC, IF. Nah, XL udah tipis nih, udah kering berarti nih. RF, buang barang, LG, CP, AK, BB, X. Nah, fokusnya XL, XC, YP mana nih? Udah nggak? Nggak ada ya, sudahlah. At least kita udah lihat nih, wah barangnya tipis nih ya. Teman-teman lihat gini. ZP sama CC ya, top 1, top 2. Jumlahnya ke bawah beda jauh nggak? Beda jauh, berarti ZP memang beneran pegang barang gitu. Atau nggak dari top 2 ke top 1. Nah ini kan jomplang nih. Ya, 155 ke 610. Beda beberapa kali lipat kan. Nah jadi kita tahu nih, oh bener nih. Yang akum sih ZP. Tinggal kita tunggu aja nih, kapan mau ditarik naik ya. Gitu. Basisnya apa? Tinggal cek liquidity nih. Cek liquidity dari foreign-nya. Nah, foreign-nya belum mau masuk nih. Masuknya gede di tanggal 15. Jadi still wait and see untuk si ESA gitu ya. Oke? Pokoknya selama dia di atas 590 masih oke lah. Sebenarnya kalau satu lagi di bawah turun ke 565 ini juga bagus nih. Ini bener-bener area yang teman-teman kalau mau buy ya di sini. Tapi ya dengan catatan ya itu tadi. Masih ada yang mau akum si ESA gitu ya. Oke, jadi itu untuk ESA di oil and gas. Kita lanjutin list kita di Apex ya. Tuh, Apex. Nah, untuk Apex teman-teman, indeks Apex. Nah, Apex itu, nah nih, kita cek ada area support satu ya. Mas Emon bikin satu area support di 206. Nah, ini tak geser, tak geser. Nah, ini sama di sini Mas Emon kasih area ya. Nah, jadi di sini yang area itu tuh gap ya, ada gap. Jadi waktu dari 195 nih di hari 17 November, pas masuk ke 18 Novembernya loncat kodok ya. Nah, jadi apa? Jadi intinya nanti kalau misalnya teman-teman melihat yang namanya Apex itu nggak kuat nahan 218, maka kalau dia turun ke 206, nah ini ada potensi ngisi lagi nih di bawah nih. Jadi koreksi maksimalnya bisa sampai 195. Nah, itu jika apa? Jika memang nanti area 206 nih di sini ya. Di harga 206 ini turun nih. Nah,
Misalnya kayak gini, nah gini ya. Kalau misalnya gini, nah baru tuh kelihatan, oh ini harus tutup gap dulu. Gitu. Tapi sementara kalau misalnya nanti ya misalnya Fibo 2,618 di 218 itu direspon dengan baik misalnya ya, wah ternyata naik lagi. Nah ini berarti jadi support kuat. Gitu ya, jadi dua arahnya gitu teman-teman ya. Jadi pastikan 218-nya itu kalau dia naik ini cakep, ya kalau dia turun ya next antisipasi ke 206 karena ada potensi mau tutup gap gitu ya. Nah, ini kalau dari structure ya koreksi dari 296 balik lagi nih. Ini kan koreksinya lumayan ya dari 29300 lah ya, dari 308 28%. Biasa nih. Kalau memang dia itu biasanya kayak gini gitu ya, di bawah choppy dulu sideway baru naik. Tapi kalau misalnya ternyata di sini dia memang udah cakep gitu ya, dalam artian dibawa turun sekali lagi dan mantul, nah ini cakep nih buat teman-teman beli. Tapi balik lagi tolak ukur kita lihat retailnya udah buang apa belum nih, apex gitu ya. Tuh, kita cek. Nah, apexnya ada ya kalau dari tanggal 10 ya. Tanggal 10 masih akum nih teman-teman ya, tanggal 10 masih akum. Tapi apa ya, tapi kayaknya akumulasinya udah mulai menurun gitu kan. Bahkan udah ke 0 gitu ya di sini nih. Tinggal kita lihat nih, oh 24, 23. Nah, 41, 23, 45 ya 5 hari ya dari 18 sampai 24 kan akum. Ya kalau dari bawah juga akum nih. Nah, tapi ya buangan gedenya ya dari tanggal 3 ya, awal-awal mixnya banyak lah, buangannya gede gitu kan. Nah, dilihat untuk si Apex gitu ya. Nah, per 24 dulu ya, 24 aku BK masuk ternyata. Wah, cakep nih. Ya kan, AZ, XL, XC buang, nice. 22 AK BK masuk lagi, mantap. XL ada tapi tipis ya, menarik ya. Jadi dominasinya kan berarti di aku dan BK ya. Aku dan BK lagi akum ya. Nah, XCYP keluar. Lumayan ya, menarik. 15, mundur dikit lagi. CC SQ. Oke, CC mulai buang barang ya. CC jumlahnya udah tipis. SQ sama si aku nih. Kayaknya si aku masuknya nggak tanggal 15 ya. Coba cek chart ya. Ini 15, 17, 15. Kayaknya masuknya dari 18 nih. Feelingku masuknya dari 18 nih. Coba cek ya. Nah, CC, SQ. Nah, iya ya. Tapi masih malu-malu nih. Masih ada jualan. Coba dia bener-bener beli itu 19 coba. Masih jual. Dia jualannya di mana sih? Bentar. Kita lihat aku BK masuk ya. Masuk. Cuma mundur 23. Ya 23 ya. Karena mix nih. Ada XL juga ya. 23. Tapi kalau tariknya seminggu, baru kelihatan clear ya dia ya. XL-nya tipis. Kalau udah jualan, baru kalau ke 15 masih ada CC. Berarti masih fase tukeran barang lah ya. 18 juga ya masih ada buangan lah, ini tipis ya. Gitu. Berarti bener-bener baru masuk nih, baru-baru ini nih. Buat 324 ya, baru 24 yang cakep. Sama kalau dari 22 baru kelihatan ya. AKBK ya. Beli ya, volumenya nggak terlalu gede, tapi jualannya agak tipis nih. Ini sama ini ya. Ini pantau dulu lah untuk Apex gitu ya. Nah, kita tinggal cek dari peaknya nih ya. Tanggal 5 Desember kita coba ya. Satu aja udah nih. Red. Nah, XL-nya gede ya. XL, SQ. XL-nya sih. Tapi lihat kecenderungannya, oh udah mulai habis barangnya ya. Udah mulai kering nih. Kan lumayan ya, nyangkutnya berapa persen nih? 28% pucuk ya. Kalau ada yang nyangkut maksudnya gitu ya. XL, CD, DR, YP, XC. Nah ini lengkap ya. Tapi ya dominan ya. XL, SQ. Buang barangnya. Nah kalau dari sebulan kan AKBK kan masih buang ya. Karena ya begitu harganya peak dia pasti distribusi kan. Dia pasti buang. Ya mungkin baru ngumpulinnya minggu ini. Jadi wait and see di sini ya. Sama ya ini tadi confirmation-nya adalah dari liquidity ya. Mana sih? Nah ini ya. Dari liquidity nih. Ya kalau dia kumpulinnya pelan-pelan ya tungguin dulu nih. Kalau bisa sideways ya bagus banget 206 ya.
ngeringin barang gitu. Oke? Jadi kurang lebih gitu untuk Apex ya. Ya menarik, bisa dipantau. Kalau balik lagi kita ngomonginnya based on momentum, ya di sini harus nunggu dulu nih. Ya, meskipun ya teman-teman lihat stochastic slow-nya udah cakep, tapi ya masih jauh di bawah MA. Enaknya sih sekali lagi turun ya 206 nih, entry-nya bagus gitu ya, cakep. Oke, kurang lebih gitu. Wait and see juga buat si Apex. Jadi next kita bisa lanjut lagi ke NRG ya. Oke, NRG. Nah, ini pertama ya biasa ya, Bakri juga kan. Nah, pertama nih biar kagak FOMO ya. Dari bulan 6 2025 ya sampai sekarang naiknya udah 500% gitu ya. Jadi Mas Emon yakin lah ada yang pegang energi dari bawah, so congratulations juga. So, ya kalau misalnya mau di hold silahkan. Gitu kan. Nah, tinggal kita cek nih. Untuk si energi gimana? Nah, di sini teman-teman cek nih. Oh iya nih, energi nih. Harganya naik lah. Tapi kalau teman-teman lihat ya balik lagi ya. Dia setiap naik tinggi, sideway, naik tinggi lagi. Ya biasa ya, konsolidasi. Terus ini mulai sideway ya. Kalau dibilang ini flag pattern ya bisa juga gitu kan. Tapi ya Mas Emon sih tetap sebenarnya mantau gitu ya. Dalam artian kita lihat nih, oh momentum lagi turun nih. Itu kan stochastic slow. Masih satu arah ke bawah. Jadi apakah ada potensi untuk turun ya, ini tetap ada satu gitu ya. Terus yang kedua nih, tinggal kita cek. Oh iya dia reject 1.500 nih. Kenapa? Ada shadow candle-nya. Tandanya apa? Oh harga pernah loh dibawa ke 1.500 maksudnya. Tapi ternyata selling pressure-nya tinggi nih. Jadi harganya nggak bisa ngunci di atas 1.500 gitu kan. Dia apakah ada potensi untuk turun ke 1.400 ya, ini tetap ada gitu ya. Nah jadi nextnya apa? Nextnya kita cek liquidity-nya gitu kan. Kita cek secara sekilas ya, mungkin nggak dihitung sampai yang gimana, tapi ya dari flow itu kan kita bisa lihat nih, oh ada anomali nggak, ada spike nggak tiba-tiba. Nah di spike-nya itu yang kita, oh ini conviction-nya berarti secara technical masuk, foreign flow-nya oke, conviction-nya rata kanan, bisa coba entry gitu ya. Nah itu yang akan kita bahas di intensive class-nya ya. Broker transaction-nya, nah energi ya. Sama di sini ya. Oke, kita tukar dulu. Nah, ini ya, ini kan energi. Nah, ini masuk nih akum ya, 2324, 2423 ya akum. Ada buangan 22, 19 akum. Nah, jadi ini ya agak sedikit ngeco gitu kan. Nah, tinggal kita lihat nih. Kalau sebulan, nah nih BK, barangnya banyak ya. BK ada jualannya juga. Terus ZP, SQ, XL-nya. XL udah mulai tipis lah. XL udah mulai tipis. Ini kita lihat 24 ya. EU BK masuk lagi, narik. Lihat lagi tanggal 22. Nah, EU AO BK. Nah, itu kita tahu lah si BK pegang barang ya dari tanggal 1 gitu kan. Buang barang siapa? Aku ya. Keren nih ya. AKCCTPDR. Ya kalau dari seminggu nggak bisa ngambil kesimpulan gitu ya. Ya at least sebenarnya simpelnya adalah kalau kita ngelihat dia ya beberapa hari besok ya tetap terus akum ya, ini bisa aja nih naik lagi. Tapi ya balik lagi nih, kalau nanti dia ngasih signaling ke bawah turun ya teman-teman harus jaga 14-15 gitu ya. Meskipun tahu secara sebulan itu kita lihat BK masih punya barang, tapi ya tetap kalau seminggu si AK-nya buang dan BK-nya nggak balik hajar lagi ya tandanya memang BK lagi ngurangin barang gitu kan, kurang lebihnya gitulah. Terus lagi ya kalau dari 24 soalnya cakep nih, UBK-nya masuk lagi nih, kan retailnya tipis nih ya. Oh retailnya buang barang ya, pantau lah kalau misalnya memang indikasinya Senin dibawa turun ya udah biarin dulu aja, tandanya ya kalaupun dibawa koreksi misalnya let's say ya ketarik ke 1275 ya ini bisa area entry. Kenapa? Selama teman-teman ngelihat di sini BK-nya nggak jualan gitu ya. Selama dari sini ke sini BK-nya nggak jualan, nah ini bagus nih untuk nanti harganya naik lagi ke atas gitu ya. Ya meskipun dia udah naiknya tinggi gitu ya, tapi kalau misalnya support and resistance-nya dia jaga, harganya dijaga ya masih tradable gitu ya teman-teman ya. Tapi ingat lah, at least sudah tahu, oke, si energi memang naiknya setahun udah tinggi banget ya, udah 500%-an gitu ya. Gitu, oke?
Tuh ya, jadi pantau 1.500 sama 1.400 lah. Kalau drop ke bawah ya tandanya nggak kuat nih, nahan di atas sini. Tuh ya. Oke, next terakhir ya, Akra ya. Nah, ini sebenarnya positioning Akra bagus ya, Akranya cakep. Tapi itu tadi capeknya nunggu ya, capeknya nunggu. Nah, Akra tak matiin dulu ya biar kelihatan. Nah, ya weekly dah biar kelihatan nih. Nah kalau weekly sebenarnya teman-teman lihat kan, nah ini lebih rapi ya, lebih kelihatan. Jadi harganya nggak dibawa kemana-mana nih. Sini aja ranging ya, dari 2 Desember, dari 2024 di sini-sini aja teman-teman ya. Nggak keluar ya, tapi kita ngeliat lagi nih ada momentum nih ya. Ini pakai weekly ya, channel, chart 1 mingguan gitu kan. Oh iya nih di 0,5 di 1200 nya kayak kuat. Ya kalau kuat dia bisa tembusin 1350 gitu ya, ini ya rally lah dia gitu kan. Setelah itu dia break of structure di sini ya di 1300 ya rally. Tapi balik lagi kita coba masuk ke daily chart. Nah, di sini juga sama nih. Oh, MA 100 nih di atas. Sebenarnya momentumnya masih bagus, apalagi kita ngeliat juga, oh mas, stochastic zone-nya GC nih, naik nih. Naik gak? Ya naik. Tapi tetap konfirmasi kita, asingnya masuk gak? Kalau ketua-ketua kita itu masuk ya seru nggak ya? Jadinya seru gitu ya. Nah, Akra kan akum nih. Nah, bagus ya. Akra tuh akum dari tanggal 17 sampai 23. Coba kita lihat 17-23 sideways gak? Nah, ini ya. Dari sini berarti ya nih. 17 sampai 23 nih. Kayak akum. Terus apa? Terus tinggal dicek. Akra 24 dulu. ZP aku masuk. Oke. XL-nya kecil ya. BK-nya juga kecil. ZP gede. Buang barang. KZ. Nah, nanti ketua-ketua kita lagi tuker-tukeran barang gitu ya. Oke, ZP BK gede ya. ZP pegang barang lagi di Akra, bener ya? Akra ya. Akra sama Akra, oke. Terus KZ-nya buang. Nah, berarti KZ buang nih. KZ buang, terus spesifik coba tanggal. Kita coba cek akum di tanggal 17 ya. Iya. Karena tukar posisi nih. Tanggal 17. ZP BK. Nah, ZP. Nah. ZP-nya beli tukeran sama KZ dan DX. Berarti KZ buangnya emang gede nih. KZ buangnya emang gede, kagak ada beli sama sekali dari tanggal 17, tapi kita tahu, oke, sekarang dari tanggal 17 sampai 24 shifting si KZ buang barang, yang terima barang ZP berarti kan. Sorry, yang ngumpulin barang ZP kan. Kenapa? Karena topnya jomplang nih. Volume 16.000 lot sama 204.000 kan jomplang ya. Tuh, kita lihat ada yang spike gitu ya, eye catching gitu kan. Buang barang siapa? KZ dan DX, tapi KZ lebih gede. Berarti kita tahu barangnya KZ ditampung ZP. Kenapa? Karena retailnya dari tanggal 17 sampai 24 kering ya, nggak ada. Masuknya juga nggak sebanding lah, 7.000 lot sama 204.000 kan jauh lebih besar gitu ya. Jadi I think ya di sini juga di akum ya. Jadi kayaknya kalau taman trompet agak nyari-nyari kegiatan gitu ya, agak toel-toel sana sini ya, mungkin salah satu yang agak manggung nih. Kita tahu ya area sideway-nya. Dan ini juga golden moment ya, golden area ya. Fibo 0,618 nih 1200. Tapi tetap baik lagi, jangan FOMO ya. Kalau misalnya 2930 nggak dikasih, dia masih cenderung sideway ya nggak apa-apa. Sama yang sebenarnya teman-teman harus pantau berikutnya adalah 1200. Kalau 1200 nya jebol tetap ya, berarti ini adalah invalidasi. Tandanya apa? Tandanya analisa kita dia untuk naik masih belum direspon oleh market gitu ya. Jadi selalu teman-teman ya, kalau mau masuk pikirkan dua arah. Kalau naik gimana, kalau turun harga berapa yang harus saya pantau. Kenapa? Karena kalau naik semuanya cuan, semuanya happy. Tapi kalau turun, nah, antisipasi harga berapa ya? Gitu, oke? Jadi kurang lebih gitulah ya untuk si Akra. Di kurang lebihnya gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih 9 saham yang kita bahas di oil and gas, oke? Lumayan ya.